Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ba'da subuh kali ini Allah taala masih berikan kita kekuatan iman, Islam, ihsan, sehat, afiah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia untuk melaksanakan kegiatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan derap langkah kaki kita dari rumah hingga menuju tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Allah taala jadikan simpanan kita untuk negeri akhirat. Allah taala takdirkan kita berkumpul berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Berarti nanti sore nih, besok ya. Besok sore itu akan ada ru'yatul hilal. Jadi sekarang 28, esok 29, berarti hari Ahad sore akan ada ru'yatul hilal. Apakah Zulqa'dah 30 atau Zulqa'dah 29? Dapat informasi kemungkinan besar bahwa di Makkatul Mukarramah itu Idul Adhanya tanggal 28. Berarti kemungkinan besar hilal terlihat itu di akhir perjalanan 29. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan kita pun kemungkinan besar akan adanya perbedaan. Ya. Kita ada kalanya tanggal 28, ada kalanya tanggal 29. Mudah-mudahan pemerintah dengan ragam ormasnya sama. Kalau saya lihat di kalender Anida itu hilal tanggal 29, ketinggian hilal di tanggal 1 Zulhijjah itu 3 derajah, 3,54 derajah. Tapi sekali lagi ini kalau 3 derajah standar pemerintahnya udah masuk atau belum gitu. Kalau misalkan belum masuk, ya kalau misalkan 4 mah mungkin ya kita sudah
sudah aman. Tapi itu pun dengan selamun nairain. Tapi kalau misalkan dengan hitungan kita falak yang lain, ya, otomatis bisa saja lebih kecil. Jadi kemungkinannya prediksinya ini ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, titik poin kita pada kajian subuh kali ini adalah adanya istilah syariat yang istilah tersebut berkaitan dengan amaliyah-amaliyah kita, dan amaliyah itu menjadi sorotan utama Allah Subhanahu wa ta'ala di musim tersebut. Kepada jamaah, kan di dalam Islam itu dikenal ada Ayyamul Bid, ada Ayyamut Tasyrik gitu ya. Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan di tahun Hijriyah. Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Ada Yaumul Asyura tanggal 10 Muharram. Ada Yaumut Tasu'a tanggal 9 Muharram. Ada Yaumun Nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Ada 1 Syawal Idul Fitri, 1 Syawal Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Ada Ashhuril Hurum, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, itu semua istilah syariat yang kita harus tahu amaliyahnya. Karena pada setiap istilah tersebut ada perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatian itu kan diantara tabiat manusia. Manusia itu adalah orang yang pengen diperhatikan. Yang kedua, manusia itu adalah orang yang pandai mengambil momentum. Manusia itu, Pak. Ya. Manusia itu pertama orang yang ingin diperhatikan, ingin diketahui eksistensinya. Yang kedua, manusia itu adalah orang yang pandai memanfaatkan momentum. Dan ini merupakan fakta para jamaah. Berapa banyak hal-hal yang tidak penting kemudian di-upload, di-share, update status hanya ingin diketahui oleh orang lain. Jatuhnya anak, jatuhnya cucu, belum pulangnya anak, belum pulangnya cucu, istri kagak masak, update status tuh, Pak. Baru dapat koper doang, belum tentu dia berangkat atau tidak. Dapat koper, update status. Dapat koper. Ya. Kemudian kloternya dimajuin, kloternya dimundurin. Daripada jamaah update status. Apa artinya? Dia pengen eksistensinya diketahui. Ketika eksistensinya diketahui, berarti dia pengen diperhatikan. Yang kedua, manusia itu pandai memanfaatkan momentum. Para jamaah sekarang ini lagi memburu hewan kurban. Yakin saya, yang para jamaah datangin itu enggak 1, 2, 3 lapak, enggak berhitung-hitung lapak didatangin. Ya, siapa yang ngasih promo besar? Itu pada jamaah. Ya. Lalu kemudian nanti pinter juga memanfaatkan momentum. Ya. Boleh jadi juga ketika misalkan Idul Adha, hari penyembelihan, para jamaah keliling tuh dari satu musola ke musola yang lainnya, dari satu masjid ke masjid yang lainnya, hanya ingin mendapatkan satu kantong.
kepada jamaah. Dan momentum tersebut dimanfaatkan. Dulu aja waktu minyak jarang, pintar orang memanfaatkan momentum. Nggak boleh dengar minyak murah, pasti kumpul kepada jamaah, ya. Atau juga ada supermarket yang lagi ulang tahun, ya, beli 1 dapat 5, terkadang wah udah berebut Pak, itu dapat 10, ya. Para jamaah beli beras, masya Allah Pak, dapatnya banyak banget itu butirannya. Beli beras 1 plastik, beli sendal, belinya 1, dapatnya sepasang, 2 lah gitu. Para jamaah itu kan pandai-pandai memanfaatkan momentum. Ada juga Pak di tempat kami, ya, itu kalau ada acara pengajian malam yang ada hidangannya tuh Pak, ayo dah dia kumpulin. Enggak dia makan malam itu Pak, enggak makan, enggak. Tapi dia kumpulin, ntar pagiran pulang baru udah dimasukin ke plastik, bawa pulang. Kalau jemaah memanfaatkan momentum. Ada orang yang taklim dekatnya sama siapa? Sama kiainya. Kenapa emang? Karena di depan kiai itu porsinya lebih. Memanfaatkan momentum, ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita masuk dalam tabiat 2 hal tersebut, maka pada Ayyamul Ashar ini, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah nanti, itu disebutnya dengan Ayyamul Ashar. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan juga Imam Tirmidzi. Namanya Ayyamul Ashar. Ayyamul Ashar itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hazihil ayyam," yakni ayyamal ashr. Tidak ada hari-hari di mana seseorang melakukan amal soleh. Amal soleh itu sangat amat dicintai oleh Allah, melainkan amal soleh yang dilakukan pada ayyamal ashr, yakni amal soleh yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Jadi redaksi ini menjelaskan tentang satu amalan, amal soleh. Amal soleh itu kan satu perbuatan yang diri kita mendapatkan kebaikan dan juga orang lain mendapatkan kebaikan. Itu amal soleh. Amal soleh. Jadi ketika kita lakukan, tidak ada orang yang mendapatkan keburukan sedikit pun, tidak ada, ya. Amal soleh itu banyak. Ada kalanya baca buku, apalagi baca Quran. Ada kalanya ngoretin rumput, amal soleh. Ada kalanya ngambil sampah, lalu kemudian membuangnya ke tempat sampah, amal soleh. Ada kalanya zikir, sedekah, berbagi makanan, berbagi minuman, amal soleh. Intinya adalah setiap perbuatan yang berimpact kepada kebaikan buat diri kita dan orang lain, itu amal soleh. Dia menjadi amal soleh kalau didasari atas dasar iman. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal-amal yang tadi disebutkan, kalau iman tak ada, nggak jadi amal soleh. Ikhlas tak ada, nggak jadi amal soleh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu ketika dia dilakukan pada Ayyamul Ashr, dia punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah. Nilainya ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah. Lalu sahabat nanya, walal jihadu ya Rasulullah. Rasul, bagaimana dengan jihad? Kata Rasulullah apa? Qala walal jihad fisabilillah.
Jadi jihad pun kalau disandingkan dengan amaliyah yang dilakukan pada ayyamul ashr itu, dia masih tidak lebih dicintai sama Allah. Artinya derajatnya masih tidak lebih baik. Itu para jamaah. Jadi ketika amal soleh, entah apapun tadi yang disebutkan, dilakukan dari tanggal 1, pada tanggal 1 sampai dengan 10, ya, dilakukan dan juga dikomparasikan dengan jihad, maka jihad tidak lebih mulia, tidak lebih disukai. Amalan yang di ayyamul ashr inilah yang lebih disukai. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' fi dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang berangkat jihad, dia korbankan dirinya, dia korbankan harta bendanya, walam yarji', dia kagak balik sedikit pun, berarti mati, Pak. Hartanya habis. Nah, itu baru sandingannya sama. Berarti para jamaah, kita melakukan amal soleh, baca Quran kah, zikir kah, sedekah kah di ayyamul ashr, itu bernilai orang yang berangkat hijrah kagak pulang lagi. Kagak pulang bukan dia mampir, bukan, Pak. Mampirnya ke akhirat, meninggal, dan juga hartanya habis, ludes. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berarti kan peluangnya sangat amat luar biasa, Pak. Ya. Jadi nanti kalau misalkan tanggal 1-nya jatuh pada hari Senin, ya udah setar tuh berarti amaliyah kita. Berarti Idul Adhanya tanggal 28. Kalau tanggal 1-nya hari Selasa tanggal 20, berarti tanggal 29 hari Kamis kita Idul Adha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi ini memberikan motivasi kepada kita, ya, bahwa memanfaatkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah satu hal yang sangat amat penting untuk kita perhatikan, untuk kita lakukan kegiatan amal soleh bentuknya apapun. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sayang kalau ditinggalkan begitu saja. Nih, sini salat berjamaah para jamaah. Ini di bulan Zulqa'dah, enggak sama nilainya kalau para jamaah lakukan nanti di tanggal 1 sampai 10 Zul, enggak sama nilainya. Lebih luar biasa yang tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya, puasa termasuk. Betul. Yaumul Ashr itu bukan hanya di Dzulhijjah aja para jemaah, tapi dobrak nilainya itu lebih kuat di Dzulhijjah. Kan ada Yaumul Ashr itu di bulan Ramadan, tapi di akhir adanya. Iltamisu lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan minal witri. Carilah olehmu Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan dari bilangan ganjil. Tuh, Pak. Kan 10 terakhir bulan Ramadan menjadi perhatian khusus. Tapi perhatian khusus untuk 10 terakhir bulan Ramadan karena ada satu tanggal ganjil yang kita sebut dengan Lailatul, dia menjadi mulia karena Lailatul Qadar satu tanggal itu. Kalau dapat, kalau kagak nggak dapat. Motivasi ibadah karena ingin mencari satu tanggal yang ganjil tadi. Tapi kalau ayyamul ashr, yaumul ashr pada bulan Dzulhijjah itu nggak ada motivasi buat satu tanggal. Dia total tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Untuk para jemaah. Makanya lebih utama. Lebih utama. Tapi kalau dibandingkan sama Lailatul Qadar emang jauh jaraknya.
Jauh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Yaumul Ashar di Dzulhijjah ini punya nilai yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita manfaatkan betul-betul. Apa saja para jamaah akan bernilai ahabbu ilallahi ta'ala, paling disukai sama Allah. Ketika kita pengen disukai sama manusia saja, kita kejar-kejar, Pak. Kita kejar-kejar. Dan musimnya sudah dekat. Itu para jamaah, musimnya sudah dekat. Ya. Jadi dia pengen dapat perhatian dari masyarakat, dikejar, Pak. Ada lewat flyer kan kecil tuh di handphone doang, nggak kelihatan. Pakai spanduk, Pak. Spanduk nggak kelihatan juga. Baleho, Pak. Baleho kagak terasa. Mie rebus kurang nampol sama beras segala macam. Terus terkadang trotoar jalan gitu, Pak, di aspal sama dia gitu. Ya, ntar kalau udah jadi lewat lagi. Gitu. Emang musimnya, Pak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu cari perhatian kepada Allah. Lalu adakah amalia yang memang dianjurkan oleh para ulama lewat analisa ulama? Tadi kan umum tuh sifatnya. Intinya apa saja yang dia lakukan ada nilai baik buat diri dia dan masyarakat, itu namanya amal soleh. Tapi adakah yang memang disebutkan oleh para ulama yang hal tersebut memiliki kualitas luar biasa di hadapan Allah? Ada para jemaah. Yang pertama adalah melaksanakan haji dan umrah. Ini melaksanakan haji dan umrah itu ternyata dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 1 setarnya. Setar bahwa dia menjadi prioritas. Tidak boleh melakukan apapun, maksudnya skala prioritasnya, kecuali haji di tanggal itu. Ini kan tentunya bagi orang yang dekat para jemaah. Lah kalau kita di Indonesia daftar haji tanggal 1 Dzulhijjah, lah insya Allah berangkatnya 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan, ya, atau paling cepat setahun lah. Itu juga kalau orang dekatnya banyak. Orang dekatnya banyak, punya power gitu para jemaah. Ya. Jadi kalau kita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya berpikirnya harus jauh-jauh hari. Tapi kalau orang yang mukim di sana, dia belum haji para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka tanggal 1 Dzulhijjah nggak boleh ada kegiatan apapun, dia berangkat haji. Bagi yang mukim, karena dekat, gitu, Pak, dekat. Ya. Kalau kita nggak bisa. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sampaikan walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ada kewajiban bagi manusia. Manusia yang mana? Manusia yang mustati', manusia yang mampu, kewajiban haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang para jemaah kalau ditanya gitu, "Bapak, kenapa belum haji padahal duitnya ada, padahal sehat?" Apa dia bilang? Belum dipanggil sama Allah. Belum dipanggil. Lah, emang dipanggil haji itu seperti kita manggil anak kita? Seperti kita manggil cucu kita? Bukan. Panggilan haji itu bisa diketahui indikatornya. Finansialnya ada atau tidak. Kemudian buat yang ditinggal ada atau tidak. Kesehatan kita mendukung atau tidak, keamanan negara bagaimana, kenyamanan transportasi bagaimana, gitu para jemaah. Kalau keempat-empat ini sudah baik, maka dia itu dapat panggilan. Memang haji kewajibannya tidak bil faur, tidak segera, tidak, Pak. Boleh memang ditunda, tapi kalau di apa mati, lalai namanya. Lalai namanya.
Jadi takaran, ukuran atau standarnya kalau dia mati berarti dia melalaikan kewajiban. Kalau dia masih hidup mah tetap aja enggak bil faur. Bil faur itu enggak segera gitu, enggak. Kewajibannya boleh entar-entaran boleh. Kan tapi entar-entaran itu ukurannya hidup, Pak. Lah kalau udah meninggal berarti melalaikan. Kalau udah melalaikan dosa. Tuh jemaah. Makanya kalau misalkan dia sudah daftar, sudah masuk, bahkan sudah mau berangkat naik pesawat, anaknya sakit, istrinya melahirkan, udah abaikan saja. Toh anak sakit ada suster yang merawat, toh anak sakit masih ada nenek, kakek, masih ada mamang, paman. Kalau dia orang duitnya yang banyak, dia sewa aja satu rumah sakit buat anak dia. Itu para jamaah. Jangan kagak jadi haji. Lah kalau misalkan entar-entaran dia masih hidup, kalau kagak melalaikan namanya. Kan kehidupan itu bukan kita yang punya. Takdir itu bukan kita yang kuasa. Kalau ada kesempatan, maka jangan diabaikan. Salah satu perkataan Ali, sahabat Imam Ali radhiyallahu an, ya, kalau ada kesempatan baik, saya baca di syarahnya, di syarah hadis Arba'in An-Nawawi, kalau ada kesempatan baik maka jangan pernah ditunda-tunda untuk melakukannya, apapun itu, kecuali para jamaah, kecuali istri kita ditakdirkan berangkat ama empoknya, ama adiknya. Istri kita cuma punya kita doang, belum punya anak, belum, cuma kita punya doang. Ya. Tiba-tiba kita masuk rumah sakit, kagak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngurusin sama sekali. Ya. Pokoknya kita si suami ini anak semata wayang yang emak bapaknya udah meninggal. Udah parah dah tuh ya. Tiba-tiba dia cuma punya istri doang. Istrinya berangkat haji. Lalu kemudian ini suami jatuh sakit, para jamaah kagak ada yang ngurusin. Maka bolehlah berangkat haji itu para jamaah tiadakan untuk mengurusi ini. Tuh para jamaah. Tapi kalau misalkan dia masih punya asisten, misalkan si perempuan ini, si istri ini punya, ada orang tuanya ditelepon, berarti kan jatuhnya mantu sama si suami. Ma tolong urusin dulu ya, ini ayah sakit misalkan gitu. Udah ada yang ngurusin nih, udah berangkat. Kalau suami udah ngizinin, tuh para jemaah. Lah ini suami udah berangkat naik pesawat, istri keguguran, dia kagak jadi. Sayang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi para jemaah kalau misalkan nanti ditakdirkan berangkat, ya, istri lahiran, udah lahiran mah lahiran aja. Jangan gara-gara lahiran, ayah temenin, ya lah kolokan aja. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji, Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kesunahan amaliyah yang disebutkan oleh para ulama? Yang kedua adalah berpuasa. Dalilnya tadi tuh hadis yang Abdullah ibnu Abbas tadi, riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Yang kedua hadis Hafsah dari riwayat Imam Ibnu Hibban, derajat sahih. Kata Rasulullah, kata Hafsah, arba'un lam yada'uhunna Rasulullah SAW. Ada 4 hal yang Rasulullah nggak pernah tinggalin. Pertama, siyam Asyura, puasa 10 Muharram. Jadi usahakan nyantunin anak yatim itu kalau bisa malam 10 Muharram. Ya, karena 10 Muharramnya kita udah puasa. Karena kalau nyantunin anak yatim ketika dalam kondisi puasa, khawatir kita ngasih makan anak yatim nggak ada nilai keutamaan kita makan bareng sama anak yatim.
Maka harusnya pada malam 10 Muharram kita undang anak yatim buat makan bareng sama kita. Habis itu kita berikan santunan, besoknya kita puasa. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Yang kedua, wal asyra, yakni tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 puasa. Ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Tanggal 1 Zulhijjah, Ustaz, saya ada undangan jadi nggak bisa puasa. Ya udah tanggal 2 aja. Tanggal 2 nggak bisa, Ustaz, ada arisan. Ya udah tanggal 3, tanggal 3. Tanggal 3, ya Allah malah tetangga ada khitanan lagi. Ya udah tanggal 4 nggak apa-apa. Sampai dengan tanggal 8, maka kalau tanggal 9 jangan ditinggalkan sama sekali. Yang disebut dengan hari Arafah. Ingat, hari Arafahnya itu mengikuti Indonesia di mana kita tinggal. Bukan hari Arafah ngikutin Saudi. Hari Arafahnya ngikutin kita. Kalau hari Arafahnya ngikutin Saudi, maka otomatis kita sahurnya boleh jadi jam 1 malam. Ya, kalau maksudnya ngikutin sana. Kalau misalkan dia belum subuh nih, masih jam 1-an lah kurang lebih. Jam 2-an atau jam 1-an. Lalu kemudian ketika dia subuh, oh kita bukan ini, berarti kalau dia subuh kita berkisaran jam 9 ya, jam 9 jam 10 ya. Berarti jam 9 jam 10 kita bangun sahur tuh Pak. Tapi kan pagi-pagi itu. Pagi-pagi. Jadi ngikutin di mana kita tinggal, matlaknya berbeda-beda. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hari Arafahnya ngikutin Indonesia, ya. Tinggal Indonesia ada berapa tuh 2 hari, apa ada berapa hari Arafahnya? Nah, tinggal para jamaah nentuin yang yakin yang mana. Luar biasa tuh Pak, di Indonesia hari Arafah ada banyak. Menurut versinya masing-masing. Ya Allah, ya Rabbi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Arafah jangan ditinggalin, karena dia manfaatnya atau keutamaannya ada tambahan, yakni yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu fadilahnya adalah dapat menghapuskan kesalahan setahun yang lalu dan kesalahan setahun yang akan datang. Kalau kesalahan setahun yang lalu kita maklum Pak, sudah kita ketahui gitu, kalau tahun lalu kita banyak salah. Tapi kalau tahun depan kan belum kita lakukan, lah kok udah dihitung salah aja sama Allah. Maksudnya adalah kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah agar mudah meninggalkan kemaksiatan. Itu maksudnya. Jadi kalau pas giran mau melakukan kemaksiatan, Allah kasih tuh sinyal itu. Ya, terkadang kita tabrak aja tuh sinyal. Ya, para jamaah dimuliakan oleh Allah. Itu puasa para jamaah. Jadi puasanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 ya. Jadi jangan sampai ditinggalkan bagi yang mampu melaksanakan. Tapi tadi itu kalau yang undangannya banyak, ya kondisikanlah ya. Yang ketiga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa? Takbir dan zikir. Ini berdasarkan asar Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani illa suq fayukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Abdullah ibnu Umar itu anak Umar ibnu Khattab. Dia itu dikenal sama Rasulullah sebagai orang yang paling serupa perbuatannya dengan Rasulullah. Itu Abdullah ibnu Umar. Pokoknya Rasulullah ngapain juga dia ngikutin. Entah itu dijadikan sunnah atau tidak, dia pokoknya ngikutin. Bahkan muternya Rasulullah diikutin sama dia. Para jemaah. Jadi dah muterin pohon ketika mau, sebenarnya itu muterin pohon hanya untuk memudahkan Rasulullah lewat doang. Amal dia diikutin juga Pak. Gitu. Nih hati-hati para jemaah kalau jadi pimpinan, khawatir Pak. Ya, khawatir. Kalau Rasulullah mah shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Rasulullah itu benar.
insya Allah nggak ada yang salah. Ya, kalaupun salah Rasulullah pasti ditegur sama Allah seketika itu juga. Ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar itu terkenal orang yang paling amat serupa perbuatannya. Nah, ini di hari-hari Ayyamul Ashar, dia sama Abu Hurairah memang kerjaannya sahabat itu dulu memang ke pasar, ya, berdagang, jualan. Dia pergi ke pasar, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berangkat menuju pasar itu sambil takbiran. Ya, di fatwa ulama Madinah itu disebutkan, dan di dalam Majmu' pun disebutkan bagaimana takbirnya. Allahu Akbar, Allah. Kalau di fatwa Madinah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau di Majmu' dan kitab-kitab fikih Syafi'i itu takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhirnya. Itu takbiran begitu, Pak. Wa yukabbirun nas bi takbirihima. Lalu manusia bertakbir dengan sebab takbir keduanya. Berarti kan suaranya Abu Hurairah sama Abdullah bin Umar kan kedengeran. Dan di fatwa ulama Madinah mengatakan wa yajharu lirrajuli fi takbiri. Maka buat yang laki-laki itu memang dijaharkan takbirnya fil masajid wal manazil wa turqat, di masjid-masjid, di rumah-rumah, dan di jalan-jalan, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi ketika Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dia bertakbir ketika menuju pasar, para jamaah, orang pada nyahutin, Pak. Nyahutinnya dengan takbir. Coba kalau kita dah sekarang, kita mau berangkat nih ke pasar, ya, takbir dah tuh berdua dah, coba berdua. Allahu Akbar sambil jalan, Pak. Saya yakin, Pak, orang nyahutin juga. Orang gila kali itu katanya. Iya, habis obatnya katanya. Lah lebaran masih jauh, udah takbir aja tuh. Jadi memang banyakan yang kagak ngaji, Pak. Jadi begitu akibatnya. Ya, aliran baru nih, aliran baru. Orang kalau emang kan di kita begitu para jemaah, antara yang bisa sama yang awam banyakan yang awam. Antara yang ngaji sama yang kagak ngaji banyak yang kagak ngaji. Makanya begitu yang muncul, yang terjadi begitu. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi kondisinya kita juga bakal disahutin, cuma sahutannya begitu, beda. Bukannya takbir, ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Terus gimana, Ustadz? Kan memang betul di Indonesia itu ini kelazimannya ada, Pak. Bahkan saya baca di fatwa Madinah itu pun, ya, di daerah timur pun porsi itu belum menjadi adat yang banyak para jemaah. Ya. Tapi bagaimana caranya? Kan kita menimbangnya adalah antara sunnah dengan munculnya fitnah, gitu, Pak. Ya. Kan nanti akan sia-sia ketika kita melakukan sunnah lalu akan muncul fitnah, akan sia-sia juga. Nah, ulama tersebut menyampaikan, kalaupun di situ belum aglabiyahnya, belum biasanya untuk dijaharkan dari tanggal 1 sampai dengan nanti tanggal 9 malam lah misalkan, ya udah buat kita saja, sehingga telinga kita mendengar saja, udah gitu aja. Ntar tanggal 1 di sini para jemaah ada yang takbiran, udah jangan pakai speaker. Lah kalau pakai speaker ukuran, wah, kelihatannya atakwa besok lebaran dah gitu. Karena identik orang itu asumsinya kalau takbiran besoknya lebaran. Tuh para jemaah. Nah, itu di dalam fikihnya disebut dengan takbir mutlak, yakni takbir yang dilantunkan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, dan itu dilakukan kapan saja, di mana saja. Itu para jamaah.
sampai tanggal 10, sampai nanti imam naik ke mimbar, ya, atau sampai dengan takbiratul ihram, pendapat yang lain. Jadi ketika imam Allahu Akbar buat sholat Idul Adha, Allahu Akbar, udah berhenti deh tuh takbiran, berhenti. Nanti muncul lagi disebut dengan takbir muqayyad, yakni mulai dari zuhur. Ya, takbir muqayyad adalah takbir yang ditentukan lantunannya setelah sholat wajib. Jadi sholat wajib selama ayyamu tasyrik para jamaah, jadi tidak lagi astagfirullah, 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 enggak. Tapi Allahu Akbar, Allah, gitu. Iya, takbir dulu. Jadi yang istighfar tadi untuk 3 hari ke depan itu digantikan dengan takbir. Nah, misalkan para jamaah habis takbiran 3 putaran selesai langsung misalkan Allahumma antas salam wa minkas salam, monggo. Enggak pun enggak apa-apa. Karena memang yang disunahkan saat 3 hari itu adalah takbir. Gitu, takbir. Jadi para jamaah misalkan habis selesai nih, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini para jamaah teknik mau bareng-bareng sekaligus atau misalkan ada yang mimpin, itu mah teknik saja. Ya, walaupun ada sebagian saudara kita kalau ada yang mimpin dengan satu suara itu bid'ah namanya. Tapi sekali lagi itu perbedaan pendapat ulama, ya. Jadi pandangan saya, ya, itu mah teknik, metode, dan munculnya metode sekarang tuh banyak para jamaah. Belajar Al-Quran aja metodenya banyak. Otomatis kalau kita main bid'ahan, udah banyak tuh metodenya, dan itu bid'ah semuanya. Maka dari itu hal itu jangan diangkat, ya, diangkat. Karena hal itu kaitannya hanya dengan kaifiyah, metode. Sama dengan dakwah. Dulu nggak ada TV, sekarang ada TV, ada channel YouTube. Sekarang ada channel YouTube. Boleh jadi nanti akan ada anggapan bid'ah juga di channel YouTube-nya. Maka dari itu jangan diangkat hal yang seperti itu. Yang kita angkat adalah persamaannya, bahwasannya itu disunahkan takbir, ya. Jadi para jamaah selesai dari salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, udah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali putar misalkan, la ilaha illallah, 3 kali putar selesai. Baru kalau para jamaah mau lanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, monggo. Enggak pun udah enggak apa-apa. Karena memang prioritasnya saat itu adalah takbir saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu namanya takbir muqayyad. Kemudian yang keempat adalah udhiyah. Apa itu udhiyah? Kurban kepada jamaah, ya. Jadi kurban itu standar ukurnya adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Makanya kalau ada hadis yang mengatakan man kanat lahu du sa'atin walam yudhahi falat taqraban wala yaqrabanna musallana, itu ukurannya adalah dari tanggal 1 Dzulhijjah tuh, Pak. Ukurannya dari tanggal 1 Dzulhijjah. Karena mulai start tanggal 1 Dzulhijjah itu kesunahan itu muncul. Jadi kalau dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, para jamaah ada uang lalu enggak kurban, maka fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Gitu. Nanti potongnya tanggal 10. Artinya adalah ya, ketentuannya itu bahwa seseorang itu dianggap punya uang lalu nggak mau kurban, itu jangan deketi tempat sholat kami, kata Rasulullah. Itu setarnya dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ustaz lah, kalau misalkan tanggal 1 Dzulhijjah saya nggak punya duit, lah berarti memang kagak dibenci sama Rasulullah, kagak. Gitu. Jadi dia dibenci kapan? Ketika punya duit tapi nggak mau kurban. Setarnya kapan? Dari tanggal 1. Lah kalau dari tanggal 1 dia nggak punya duit, lah kagak dibenci sama Rasulullah. Enggak. Nah para jamaah, kan bunyi hadis itu dalam riwayat Imam Ahmad, ini disahihkan oleh Imam Hakim.
bahwa siapa yang punya keluasan rezeki tapi nggak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Kan di masa dahulu kegiatan Idul Fitri, Idul Adha itu musallanya cuma satu, Pak, yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah kalau dia kagak boleh deketin tempat musalla itu, tempat sholat tersebut, lah dia mau sholat kemana? Itu para jamaah. Sama halnya seperti orang tua bilang, oh kamu bener begini, nggak ngerti dibilangin sama ayah, nggak ngerti dibilangin sama bunda, kalau begini caranya jangan datang lagi ke rumah sini, kalau begini caranya nggak ngerti dibilanginnya, pokoknya jangan pulang. Lah emang rumahnya di situ, mau pulang kemana dia? Berarti kan kondisinya marah. Kalau kondisinya marah, berarti tidak disukai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setarnya kapan? Tanggal 1. Ustaz, tanggal 1 itu saya punya duit, betul, tapi saya nggak mau korbanin karena saya punya kewajiban. Ngapain? Bayar utang. Oke, bayar utang. Dan itu tidak dibenci karena ada kewajiban. Ternyata di tanggal 8 ya punya duit lagi. Udah, berarti setar di situ, khitobnya lagi tuh, hukumnya munculnya di situ lagi, tanggal 8. Gitu para jamaah. Tanggal 8 para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya uang, maka dia punya uang, ibarat kata itu uang tidak buat apa-apa, Pak. Ya. Tidak buat nafkahin, tidak. Buat makan besok, enggak. Buat makan entar maksudnya, enggak. Intinya enggak ada kegiatan wajib dari itu duit gitu marahnya. Ya, itu duit tabungan aja, duit lebih aja. Karena kurban itu pun sama dengan haji posisinya. Dia punya duit, yang dimaksud punya duit itu adalah ada buat nafkah wajib, kemudian sudah selesai hal yang wajib gitu. Kalau dia masih ada kewajiban, maka itu duit harus dipindahkan ke yang wajib. Para jamaah punya uang, pengen banget kurban, tapi pada saat yang sama anak belum bayaran di sekolahan, lah pindahin ke sekolahan, bayar SPP dulu, karena itu wajib. Gitu para jamaah. Nah, pernah ada orang tua yang ada pada jamaah, ibu kenapa belum bayaran? Iya Pak, duitnya belum ada. Oke, ibu kemarin lebaran beli baju baru nggak? Beli Pak. Pulang kampung? Pulang. Kue beli. Emangnya wajib? Tapi nggak enak Pak kalau nggak pakai baju baru. Itu gara-gara begitu makin dipersempit rezekinya, Pak. Kan penyebab dipersempit rezeki seseorang adalah dia meninggalkan kewajiban dari rezeki itu. Gitu para jemaah. Makanya kan perintahnya di dalam surat At-Tolak begini, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Gitu kan. Kalau misalkan dia lagi kudira, lagi dipersempit rezekinya, maka udah aja nafkahin dengan apapun juga. Kenapa di situ kan wajib, Pak? Dia rezekinya lagi dipersempit sama Allah, dia bilang, "Bun, mohon maaf ya, ini rezekinya lagi segini adanya, ini aja ya," gitu. Itu para jamaah. Jadi buat ngelonggarin aliran rezeki, begitu caranya, Pak. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurban para jamaah, dan kurban itu menjadi saksi yang luar biasa. Saya garis bawahi yang dalam hadis kurban itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan ya dalam hadis Aisyah, "Ma'amila adamiyun min amalin," tidak ada amalan manusia yang dia lakukan yauman nahri, pada hari nahar tanggal 10, ahabu ilallah min ihraqid dam, yang paling disukai oleh Allah kecuali itu adalah mengalirkan darah. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u ila Allah. Bahwasannya darah itu
ketika disembelih hewan kurban maka dia sudah langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dama la yaqa'u ilallah qabla an la yaqa'a minal ardh. Jadi darah itu udah sampai duluan ke Allah sebelum dia jatuh ke tanah. Akhirnya begini, fatayyibu biha nafsan, maka perbaikilah dirimu, jiwamu ketika melakukan kurban itu. Apa yang dimaksud fatayyibu biha nafsan tersebut? Ikhlaskanlah. Jangan pernah mempermasalahkan ketika kita sudah memberikan kepada wakil, kepada panitia. Gitu. Pak panitia, ini saya serahkan kurban sunnah saya kepada Pak panitia. Gitu. Saya terima, kata panitia, saya terima hewan kurban sunnah ini. Udah. Terus panitia ngasihnya cuma 1 kantong. Ibu, ini kurban. Loh, kok 1 kantong? Orang kambing saya gede banget. Gitu. 1 kantong nggak bisa, saya minta 30 kantong. Ini belum fatayyibu biha nafsan. Yang begini sia-sia. Makanya saya bilang, kalau ada panitia dapat model mudhohi, pekorban yang begitu, Pak, saya serahkan hewan kurban sunnah ini kepada Bapak untuk disembelih tanggal 10. Tapi dengan catatan setengahnya kasih ke saya. Misalkan si pekurban bilang begitu, balikin aja Pak, mohon maaf, kurban saudara saya tolak. Silakan potong sendiri, kuliti sendiri, cacah sendiri, plastikin sendiri, bagi-bagiin sendiri. Enak aja menyuruh begitu. Tolak aja yang begitu para jemaah. Kalau dia mensyaratkan, tolak. Ini saya serahkan kurban sunnah ini kepada Bapak, tapi saya minta paha kanan. Kagak bisa. Ketentuan panitia dalam rapatnya ditetapkan bahwa si pekurban hanya dapat 1 plastik. Selesai. Anda mau, saya terima. Anda nggak mau, cari tempat yang lain. Gitu. Lah, orang kalau sudah berwakil mau ngapain ngatur-ngatur? Maka dia harus menghormati kepanitiaan itu, wakil itu. Itu para jamaah. Saking hebatnya wakil, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia bisa meniatkan orang yang dititipin ke dia. Itu para jamaah. Ketika misalkan tuan panitia, saya serahkan hewan kurban sunnah ini kepada tuan untuk disembelih nanti pada Idul Adha. Baik, saya terima. Selesai. Nanti kan yang baca bukannya tuh orang, yang baca siapa? Panitia. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal min fulan wa ahli Allah. Gitu. Yang baca panitia. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah kurban, udah serahin aja. Urusan gimana ke sama panitia, ya. Kalau mau ngambil barokahnya 1 suapan saja, yang penting ada 1 suapan aja. Seukuran 1 suapan. 1 suapan buat kita doang misalkan, tapi keluarga kita banyak, ya udah dasar 1 mangkok. Satu suap. Tuh. Terkadang begitu alasannya, kan keluarga saya banyak katanya. Lah mintanya akhirnya 25 plastik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ini Pak, ada beberapa catatan. Saya malah mutolaah beberapa kitab. Yang ini akan saya sampaikan para jemaah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Majmu' disampaikan, qala ashabuna at-tadhiyah sunnatun 'alal kifayah fi haqqi ahlil baitil wahid fa idza dhaha ahaduhum hasala sunnat at-tadhiyah fi haqqihim. Kata Al-Imam An-Nawawi, disampaikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hukum tadhiyah itu sunnah kifayah muakkadah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala. Kifayah, apabila 1 orang melakukan maka 1 keluarga itu gugur. Berarti kalau begitu kurban itu adalah hukum yang dibebankan kepada 1 keluarga. Untuk keluarga, walaupun boleh dari anggota keluarga melakukan kurban, boleh, tapi hukum asalnya dia untuk 1
satu keluarga. Makanya di sini sampaikan fi haqqi ahlil baitil wahid. Jadi ahlil bait itu adalah man talzamuhu nafaqatuhu, orang yang orang yang nafkahnya itu dijamin sama dia. Gitu. Itu namanya ahlul bait. Saya, Komaruzaman, istri saya, anak saya 4, anak saya 3, karena yang terakhir kembar, taruhlah 3, perempuan semua. Maka ini namanya ahlul bait. Ini namanya ahlul bait. Saya yang menjamin mereka yang 4 ini. Rezekinya, nafkahnya saya yang menjamin. Saya yang menjamin. Kalau misalkan salah satu dari yang ini melakukan kurban, misalkan saya melakukan kurban atas nama saya, maka ini yang 4, dia beban hukumnya sudah hilang. Namanya kifayah, sudah hilang. Kenapa sudah hilang? Karena sudah dilakukan oleh Komaruzaman, oleh satu orang. Begitu juga kalau misalkan yang melakukan adalah anak saya yang terakhir. Anak saya ini misalkan kerja di salah satu perusahaan lah, misalkan anak saya perempuan kerja di salah satu perusahaan, ya. Maka ini sunnah kifayah. Ketika ini satu melakukan, maka 4 orang ini gugur. Gugur apanya? Gugur taklif hukumnya, gugur ketentuan hukumnya, karena namanya kifayah. Kan sudah satu orang melakukan, gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga kalau saya punya uang beli kambing terus buat istri saya, Umi, ini atas nama Umi nih, Mi, gitu, misalkan. Maka 4 orang ini gugur. Apanya? Sunnah kifayahnya, ketetapan hukumnya. Nah, lagi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Syekh Abdul Rahman, jadi saya pernah ketika menggunakan kacamata, Pak Ustadz, usianya berapa Ustadz? 40 Ustadz, pakai yang ini nih, yang ada bacanya, nggak mau, malu saya bilang gitu. Wah, sekarang mah zamannya bagus Ustadz, jadi nggak kelihatan gitu, nggak usah pakai. Tapi ternyata benar juga, Pak, kagak kelihatan juga. Harus dibuka ternyata. Di para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Madhhab Syafi'i wa la na'lamu lahu mukhalifan 'adama jawazi at-tadhiyyah bisyad an aktsar min wahid. Jadi dalam kalangan madhab ulama Syafi'i tidak ada ulama yang membantah sedikit pun tentang tidak boleh 1 ekor kambing untuk lebih dari 1 orang, nggak boleh. Dan tidak ada yang membantah, semuanya sepakat. Lakinnaha sunnatun kifayatun indana, karena itu sunnah kifayah buat kami. Artinya tadi, walaupun 1 kambing tidak bisa beberapa orang secara hukum fikih, secara hukum taklif, tapi dia bisa dalam penyertaan pahala. Bimakna sukuti tolab an ahlil bait, maknanya adalah gugurnya ketentuan beban hukum dari si ahlul bait itu kalau bifi'lin wahid, kalau ada yang melakukan 1 orang. Tapi jadi yang gugur itu hukum taklifnya. Yang gugur hukum taklifnya. Tapi kalau misalkan husulus thawab atau istirakus thawab atau pembagian pahala, penyertaan pahala, itu nggak gugur. Ya. Jadi walaupun 1 orang ketika dia disebut Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Komaruzaman wa ahlihi, itu boleh. Namanya istirakus thawab, penyertaan pahala. Anak saya dapat pahalanya, istri saya dapat pahalanya, gitu. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La hutul thawab bal hiya sunnatun
likulli ahad wal murad bi ahlil bait man talzamuhu nafaqatuhu. Yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah man talzamuhu nafaqatuhu, orang yang menjamin nafkahnya. Jadi dia kalau misalkan kurban itu atas nama saya, ini analisanya ada dua para jamaah. Kalau kurban itu atas nama saya, maka bukan hanya hukum yang gugur untuk 4 orang ini, tapi 4 orang ini dapat pahala karena disertakan sama saya. Wa ahlihi. Satu, Pak. Lain halnya kalau misalkan dia bukan orang yang menjamin nafkahnya, misalkan bini saya, istri saya, Mi, ini kurban buat Umi ini, Mi, atas nama Umi. Maka ketika istri saya yang melakukan kurban atas nama istri saya, secara hukum taklif ini gugur. Tapi secara ishtirakus thawab, secara penyertaan pahala, ini nggak dapat. Yang dapat cuma ini saja. Kepada jamaah, ya, gitu. Sama halnya ada lagi para jamaah. Nih, di dalam Al-Mu'tamad fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i juz 2. La tasihhu tadhiyah 'anil ghairil hayy bi ghairi idnihi. Tidak sah berkurban untuk orang lain yang hidup tanpa seizinnya. Contoh, misalkan saya mau ngasih ke Ustadz Ihsan hewan kurban, tapi saya nggak bilang-bilang dia. Ya. Ketika disembelih atas nama Ustadz Ihsan, lalu misalkan selesai deh tuh, lalu saya telepon dia, saya kabarin, kemarin ente udah anak kurbanin gitu atas nama ente, itu nggak sah, harus tahu dulu, harus izinnya dulu. Wal aslu fil ibadah alla yaf'ala 'anil ghairi la illa bidalil. Bahwasannya asal pada ibadah itu adalah ia lakukan untuk orang lain, maka harus dikasih tahu dulu. Itu. Kecuali kalau dia ahlul bait, tuh para jamaah. Min ahlil bait tahsulu biha sunnatul kifayah 'anil jami'. Kalau misalkan dia ahlul bait, maksudnya ahlul bait apa itu? Aman talzamuhu nafaqatuhu, orang yang menjamin nafkahnya. Kecuali kalau misalkan saya para jamaah, kemudian kurban atas nama saya, lalu kemudian yang lain bisa ngikut walaupun saya kagak bilang ke mereka, gitu. Wa ahlihi, bisa saya bilang, dan keluarganya. Ntar ini kurban atas nama ayah, kemudian kamu saya sebut sebagai keluarga. Walaupun nggak bilang begitu, mereka dapat. Karena saya pelakunya adalah mantal zamu nafaqatuhu, orang yang menjamin nafkah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada beberapa catatan tentang masalah kurban, utamanya begitu. Nah, mayoritas ulama Syafi'i mengatakan tidak sah buat orang yang meninggal, kecuali kalau dia berwasiat. Ya, jadi mazhab ulama Syafi'i mengatakan tidak sah. Tapi ulama yang 3, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ada sebagian muridnya Imam Syafi'i, sebagian pengikut Imam Syafi'i mengatakan boleh, karena jatuhnya sebagai sedekah. Berarti udah buat dia doang, nggak bisa wa ahli. Kenapa? Udah meninggal. Orang kalau udah meninggal kan nggak bisa punya keluarga lah, udah meninggal. Ya. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkeluarga itu adalah orang yang hidup. Ya kan? Kalau orang mati berarti tidak berkeluarga dan tidak masuk dalam kategori ahli. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ada hadis mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu memberikan kurban untuk istrinya. Betul. Jadi kondisinya kalau para jamaah mau korbanin istri, anak-anak, boleh, silakan, nggak apa-apa. Ya, tapi istirakus thawab memang kuatnya pada aspek siapa yang menjamin nafkah.
istirakus tawab ya. Tapi kalau misalkan udah ini mah khusus buat ini, insya Allah keluarga dapat apanya? Dapat tentang tidak dibebani hukum sunnah kifayah tadi ya. Jadi itu saja pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat disampaikan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma hasilil maqsud wa ridaqal matlub. Atina muhabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.